Perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli tahun 1914 sampai tanggal 11 November tahun 1918. Perang ini sering disebut Perang Dunia atau Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia II pada tahun 1939. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia, yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu berdasarkan Entente III yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia, dan Blok Sentral terpusat pada Aliansi III yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia, namun saat Austria-Hungaria melakukan serangan sementara persekutuan ini bersifat defensif, Italia tidak ikut berperang. Kedua aliansi ini melakukan reorganisasi Italia berada di pihak Sekutu, dan memperluas diri saat banyak negara ikut serta dalam perang. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah. Lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi yang meningkatkan tingkat mematikannya suatu senjata tanpa mempertimbangkan perbaikan perlindungan atau mobilitas. Perang ini dipicu setelah Jerman mendeklarasi perang melawan Serbia oleh sekutunya, yaitu Austria dan Hungaria. Pasukan Jerman melawan sekutu di front timur dan barat, meskipun wilayah Jerman sendiri relatif aman dari serbuan invasi sebagian besar perang, kecuali untuk periode yang singkat pada tahun 1914 ketika Prusia Timur diserbu. Sebuah blokade ketat yang diberlakukan oleh Angkatan Laut, yang menyebabkan kekurangan pangan yang parah di kota-kota, terutama di musim dingin tahun 1916 sampai tahun 1917, yang dikenal sebagai musim dingin turnip. Pada akhir perang, kekalahan Jerman dan ketidakpuasan rakyat yang meluas memicu revolusi Jerman tahun 1918-19 yang menggulingkan monarki dan mendirikan Republik Weimar. Tentara Jerman memulai perang di front barat dengan versi Schlieffen-Plan, yang dirancang untuk segera menyerang Prancis melalui Belgia sebelum berbalik ke selatan untuk mengepung tentara Prancis di perbatasan Jerman. Rencana tersebut menyerukan agar sayap kanan Jerman maju untuk bertemu di Paris. Orang-orang Jerman sangat cerdik, terutama dalam pertempuran Frontiers 14-24 Agustus. Pada tanggal 12 September Prancis dengan bantuan dari pasukan Inggris menghentikan Jerman di timur Paris pada pertempuran pertama di Marne 5-12 September. Hari-hari terakhir dari peperangan ini menandai berakhirnya perang di wilayah barat. Serangan Prancis ke Jerman diluncurkan pada tanggal 7 Agustus dengan Battle of Mulhouse. Pada tahun 1916 ditandai dengan terjadinya dua pertempuran besar di front barat, di Verdun dan Somme. Mereka masing-masing bertahan hampir sepanjang tahun dan menewaskan tentara terbaik kedua belah pihak. Verdun menjadi simbol ikon kekuatan pembunuh senjata modern yang membunuh, dengan 280.000 korban Jerman, dan 315.000 orang Prancis. Di Somme, ada lebih dari 400.000 korban Jerman, terhadap lebih dari 600.000 korban sekutu. Di Verdun, orang-orang Jerman menyerang apa yang mereka anggap sebagai barang Prancis yang lemah yang bagaimanapun Prancis akan membela dengan alasan kebanggaan nasional. Somme adalah bagian dari rencana multinasional sekutu untuk menyerang berbagai front secara bersamaan. Pasokan tenaga kerja yang semakin berkurang, kesulitan yang meningkat di pertahanan depan, dan laporan korban yang terus meningkat. Puncaknya pada saat penggunaan pertama gas mustard dalam peperangan, dalam pertempuran Ypres. Semangat kembali bergejolak oleh kemenangan melawan Serbia, Yunani, Italia, dan Rusia yang mendapat banyak keuntungan bagi Central Powers. Semangat yang terbesar sejak 1914 pada akhir tahun 1917 dan awal tahun 1918 adalah dengan kekalahan Rusia setelah dia bangkit menjadi revolusi, dan orang-orang Jerman bersiap untuk apa yang dikatakan Ludendorff sebagai serangan perdamaian di barat. Pada musim semi 1918, Jerman menyadari bahwa waktu mereka akan hampir habis, sehingga Jerman mempersiapkan persiapan untuk penyerangan dengan tentara baru dan taktik baru, dengan harapan dapat memenangkan perang di front barat sebelum jutaan tentara Amerika muncul dalam pertempuran. Jenderal Erich Ludendorff dan Marsekal Lapangan Paul von Hindenburg memiliki kendali penuh atas tentara. Mereka memiliki sejumlah besar bala bantuan yang dipindahkan dari front timur, dan mereka melatih pasukan Rex dengan taktik baru untuk melewati parit dan menyerang pusat komando dan komunikasi musuh. Taktik baru memang akan mengembalikan mobilitas ke front barat.
Selama musim dingin tahun 1917 sampai tahun 1918 bertema Quiet, para korban di perbatasan barat Inggris rata-rata berkisar 3.000 per minggu. Tentara Jerman membawa tentara terbaik mereka dari bagian timur, memilih pasukan elit, dan melatih mereka sepanjang musim dingin dalam taktik baru tersebut. Dengan artileri Jerman akan memberikan serangan mendadak yang menakutkan sesaat menjelang infanteri yang maju. Bergerak sedikit demi sedikit, lalu menembaki senapan mesin, dan akan melewati titik pertahanan musuh, dan langsung menuju jembatan kritis. Dengan memotong komunikasi musuh mereka akan melumpuhkan musuh dengan segera. Membungkam artileri mereka akan mematahkan pertahanan musuh. Taktik Stormtrooper memberikan mobilitas, tapi tidak meningkatkan daya tembak. Akhirnya, pada tahun 1939 dan 1940 taktik tersebut akan disempurnakan dengan bantuan pengebom dan kendaraan pengangkut yang kuat, namun pada tahun 1918 orang Jerman kekurangan keduanya. Rencana ini meminta agar sisi kanan Jerman bergerak ke Paris, dan awalnya Jerman berhasil, terutama pada pertempuran Frontiers 14–24 Agustus. Pada tanggal 12 September Prancis, dengan bantuan dari pasukan Britania, menghambat pergerakan Jerman ke timur Paris pada pertempuran Marne pertama 5–12 September dan mendorong pasukan Jerman 50 km ke belakang. Hari-hari terakhir pertempuran ini menandakan akhir dari peperangan bergerak di barat. Serangan Prancis ke Alsace Selatan, dimulai tanggal 20 Agustus dengan pertempuran Mulhouse, mengalami sedikit kesuksesan. Di sebelah timur, hanya satu pasukan lapangan, yaitu pasukan ke-8, yang bergerak cepat melalui kereta api melintasi Kekaisaran Jerman. Pasukan yang dulunya cadangan di barat ini dipimpin oleh Jenderal Paul von Hindenburg untuk mempertahankan Prusia Timur, setelah berhasil melakukan serbuan awal ke Rusia dengan 2 unit pasukan. Jerman mengalahkan Rusia dalam serangkaian pertempuran yang secara kolektif disebut Pertempuran Tannenberg pertama tanggal 17 Agustus tanggal 2 September. Akan tetapi, invasi Rusia yang gagal lebih disebabkan oleh berhentinya serangan Jerman di barat dan kekalahan taktis oleh Angkatan Darat Prancis di Marne. Pasukan Jerman semakin lelah dan pasukan cadangannya dipindahkan untuk menangani invasi ke Rusia. Staf Jenderal Jerman di bawah Jenderal Helmut von Moltke yang muda juga telah memperhitungkan bahwa pemanfaatan transportasi tentara cepat melalui kereta api tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan di luar Kekaisaran Jerman. Blok sentral gagal mendapatkan kemenangan cepat di Prancis dan terpaksa berperang di 2 front. Pasukan Jerman mengambil posisi defensif yang baik di dalam Prancis dan berhasil melumpuhkan mobilisasi 230.000 tentara Prancis dan Britania secara permanen. Meski begitu, masalah komunikasi dan keputusan komando yang bisa dipertanyakan menggagalkan impian kemenangan awal Jerman. Selandia Baru menduduki Samoa Jerman kemudian Samoa Barat pada tanggal 30 Agustus tahun 1914. Tanggal 11 September pasukan ekspedisi laut dan militer Australia mendarat di Pulau Nepomeren, kemudian Britania Baru yang merupakan wilayah Nugini Jerman. Serangan Jerman yang terus-menerus di Verdun sepanjang 1916, ditambah Somme, Juli dan Agustus tahun 1916 membawa pasukan Prancis yang lelah di ambang perpecahan. Upaya sia-sia dalam serangan frontal memakan banyak korban bagi Britania dan Poilu Prancis dan mendorong terjadinya mutini besar-besaran tahun 1917, setelah serangan Nivelle April dan Mei tahun 1917 yang gagal. Secara taktis, doktrin Komandan Jerman Erich Ludendorff berupa pertahanan elastis, cocok dipakai untuk peperangan parit. Pertahanan ini terdiri dari posisi depan yang minim pertahanan dan posisi utama jauh di belakang jangkauan artileri yang lebih kuat, yang dari situlah serangan balasan cepat dan kuat bisa dilancarkan. Pada pertempuran Arras 1917, satu-satunya keberhasilan besar militer Britania adalah penaklukan Vimy Ridge oleh Korps Kanada di bawah pimpinan Sir Arthur Currie dan Julian Byng. Tentara yang menyerang, untuk pertama kalinya, mampu mengalahkan, bersatu dengan cepat, dan mempertahankan pegunungan yang membatasi dataran Douai. Serangan Jerman di Perang Dunia I berlanjut ke peperangan laut. Pada awal perang, Kekaisaran Jerman memiliki kapal jelajah yang tersebar di seluruh dunia, beberapa di antaranya dipakai untuk menyerang kapal dagang sekutu. Angkatan Laut Kerajaan Britania Raya secara sistematis memburu mereka, meski menanggung malu akibat ketidakmampuannya melindungi kapal sekutu. Misalnya, kapal jelajah ringan Jerman SMS Emden, bagian dari Skadron Asia Timur yang berpusat di Tsingtao,
menangkap atau menghancurkan 15 kapal dagang, serta menenggelamkan sebuah kapal jelajah Rusia dan kapal penghancur Prancis. Namun sebagian besar skadron Asia Timur Jerman, terdiri dari kapal jelajah lapis baja Sanhos dan Gneisenau, kapal jelajah ringan Nuremberg dan Leipzig dan 2 kapal angkut, tidak diberi perintah mencegat jalur perkapalan dan malah diperintahkan kembali ke Jerman ketika bertemu kapal perang Britania. Armada Jerman dan Dresden menenggelamkan 2 kapal jelajah lapis baja pada pertempuran Coronel, namun hampir hancur pada pertempuran Kepulauan Falkland bulan Desember tahun 1914, dengan Dresden dan beberapa kapal pembantu berhasil kabur, tetapi pada pertempuran Mas-Atiera kapal-kapal tadi akhirnya hancur atau ditangkap. Sesaat setelah pecahnya pertempuran, Britania memulai blokade laut Jerman. Strategi ini terbukti efektif, memutuskan suplai militer dan sipil, meski blokade ini melanggar hukum internasional yang diatur oleh beberapa perjanjian internasional selama 2 abad terakhir. Britania membuang ranjau di perairan internasional untuk mencegah kapal apapun memasuki seluruh wilayah samudra, sehingga membahayakan kapal yang netral sekalipun. Karena ada sedikit tanggapan terhadap taktik ini, Jerman mengharapkan taktik yang sama terhadap peperangan kapal selamnya yang tidak terhambat. Pertempuran Jutland Jerman, Skagerrakschlacht, atau Pertempuran Skagerrak 1916 berubah menjadi pertempuran laut terbesar dalam perang ini, satu-satunya pertempuran kapal perang berskala besar dalam Perang Dunia I, dan salah satu yang terbesar dalam sejarah. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 31 Mei tanggal 1 Juni tahun 1916 di Laut Utara lepas pantai Jutland. Armada Laut lepas Kaiserliche Marine, dipimpin Wakil Laksamana Reinhard Scheer, berperang melawan armada besar Angkatan Laut Kerajaan, dipimpin Laksamana Sir John Jellicoe. Pertempuran ini buntu, karena Jerman, yang kalah jumlah dengan armada Britania, berhasil kabur dan mengakibatkan kerusakan lebih banyak bagi armada Britania daripada yang mereka terima. Secara strategis, Britania menguasai lautan, dan sebagian besar armada permukaan Jerman masih tertahan di pelabuhan selama perang berlangsung.